Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari NRP 111018129 kelas 3D4 Elektronika A. Nah, di sini saya akan mensimulasikan praktikum pada sistem embedded percobaan ketiga, yaitu timeout. Nah, di sini untuk percobaan ini itu sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu objek counting atau penghitung barang. Hanya saja di sini untuk programnya sendiri pada percobaan ini ditambahkan timeout. Jadi ini adalah program yang telah saya buat. Jadi programnya ini dipecah-pecah sama seperti percobaan sebelumnya, itu program berstruktur. Akan tetapi pada percobaan ini yang diubah hanyalah pada bagian sensor.c. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengalamatan input output yang saya gunakan. Nah, di sini untuk pengalamatannya sendiri itu sama seperti percobaan sebelumnya, tidak ada penambahan komponen selain penambahan output buzzer di sini. Jadi untuk LED-nya sendiri menggunakan PB1 sampai PB8. Sehingga ada 8 LED yang akan digunakan. Kemudian untuk button counternya dan button resetnya menggunakan PA0 dan PA1, dan di sini saya telah mengubah namanya menjadi BTN1 dengan BTN2. Jadi program yang dimodifikasi atau ditambahkan program yang ditambahkan hanya berada pada file sensor.c di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada tambahan inisialisasi timeout loop dengan timeout value. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nantinya di sini menggunakan prinsip looping. Jadi saat button 1 atau button counter ditekan, kemudian akan berlogik 0 karena inputnya itu menggunakan input pull up. Jadi untuk defaultnya itu berlogika 1. Jadi saat ditekan maka dia akan berlogika 0. Jadi saat button counter ditekan maka akan ada delay selama 20 milisecond untuk menghilangkan bouncing. Kemudian ada kondisi lagi ketika button 1 masih ditekan maka akan masuk ke pengulangan while. Jadi saat button 1 masih ditekan dan nilai timeout loop di sini itu masih kurang dari timeout value yang telah ditentukan di sini, maka program yang ada di bawah di sini akan dieksekusi. Akan tapi program di sini juga terdapat kondisi. Jadi saat timeout loop masih kurang dari timeout value, maka yang akan dieksekusi adalah program yang ini, yang nantinya flag detect di sini akan mengembalikan nilainya, sehingga nantinya pada sensor detected di sini itu akan bernilai true, sehingga akan mencacah
mengcounter nilai count-nya, sehingga pada LED akan terus bertambah dan pada LED juga akan berubah. Nah, kemudian saat timeout loop yang di sini akan terus bertambah sama dengan, jadi saat timeout loop sama dengan timeout, nilainya sama dengan timeout value, maka program yang di bawah ini akan dieksekusi, yaitu akan menyalakan buzzer selama 1 detik, kemudian akan mematikan buzzer juga selama 1 detik. Kemudian untuk reset sensor di sini juga sama seperti yang tadi di sini yang telah saya jelaskan, hanya saja di sini terdapat perbedaan bunyi pada buzzer nantinya. Jadi saat jadi saat button reset ditekan lama, maka timeout loop akan lebih dari atau sama dengan timeout value. Maka nantinya buzzer akan menyala selama 100 milisecond, kemudian mati, kemudian nyala lagi, kemudian mati, begitu seterusnya hingga 5 kali. Sehingga nantinya terdapat perbedaan bunyi antara timeout yang terjadi pada reset, kemudian dengan timeout yang terjadi pada button counter. Sebelumnya kita harus build dulu, memastikan tidak ada error pada program. Kemudian kita upload. Di sini kita harus menghubungkan ST-Link-nya terlebih dahulu. Setelah ST-Link terhubung, langsung saja kita upload. Klik kanan, kemudian run as. Nah, di sini kita bisa melihat saat upload berhasil, maka akan ada notif seperti ini. Kemudian pada hardware sendiri, yaitu pada ST-Link-nya akan kedap-kedip pada lampu indikatornya. Jadi setelah program berhasil diupload, langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini ada PB1 dan PB2. Nah, di sini adalah button 1 yang berfungsi sebagai counter, kemudian ini button 2 yang berfungsi sebagai reset. Nah, di sini saya akan mensimulasikan dulu, memastikan objek countingnya sudah benar. Jadi saat saya menekan PB1, maka dia akan counter. Kemudian saya akan menekan tombol reset, maka semua LED akan mati. Kemudian di sini untuk buzzernya sendiri, saya menggunakan buzzer yang terdapat pada modul sensor Arduino, yang nantinya PB9 yang saya fungsikan sebagai output buzzer akan terhubung pada pin buzzer pada sensor Arduino di sini, yang menggunakan jumper berwarna kuning ini. Nah, di sini saya akan mensimulasikan saat PB1 ditekan lama, maka buzzernya akan nyala selama 1 detik kemudian mati. Kemudian ketika buttonnya masih ditekan lama, maka buzzernya akan nyala seperti itu seterusnya. Jadi saya akan counter dulu. Kemudian saat PB1 saya tekan lama, maka akan ada bunyi pada buzzernya. Saya coba tekan lagi saat button counternya saya tekan lama, maka dia akan nyala. Kemudian saya akan mencoba timeout pada button resetnya. Di sini saat saya menekan lama, maka bunyi yang dihasilkan pada buzzer akan sedikit berbeda. Jadi saat saya menekan
resetnya, maka bunyinya akan seperti itu. Saya tekan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.